Presiden Prabowo Subianto mendukung Timor Leste dan Papua Nugini menjadi anggota ASEAN. Presiden menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas, menjaga stabilitas kawasan, dan meningkatkan pengaruh ASEAN di peta internasional. Menlu Sugiono menyatakan pernyataan dukungan disampaikan Presiden di KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin waktu setempat. Secara politik, para pemimpin ASEAN sepakat untuk menerima Timor Leste. Tahukah kamu, di Pasifik Selatan saat ini sedang terjadi pergeseran kekuatan besar, dan Indonesia diam-diam berada tepat di tengah pusaran itu. Bukan melalui invasi, bukan lewat aneksasi wilayah, melainkan lewat pendekatan yang justru membuat Australia dan Amerika Serikat mulai menghitung ulang setiap langkah mereka. Papua Nugini kini semakin dekat dengan Indonesia. Yang mengejutkan banyak pihak, bukan karena Jakarta memaksa, melainkan karena Port Moresby justru membuka pintu lebih dulu. Lalu, apa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan di Pasifik Selatan? Dan kenapa nama Prabowo Subianto mulai masuk ke dalam radar geopolitik global? Tahan dulu jawabannya, karena kisah ini jauh lebih dalam daripada sekadar relasi dua negara bertetangga. Secara geografis, Papua Nugini dan Papua Indonesia berada di satu pulau yang sama. Namun sejak era dekolonisasi, keduanya tumbuh dan berkembang melalui jalur politik yang sangat berbeda. Papua Nugini berdiri sebagai negara merdeka dengan ketergantungan kuat pada Australia, baik dalam urusan ekonomi, keamanan, maupun diplomasi. Sementara itu, Indonesia membangun Papua sebagai bagian dari strategi nasional jangka panjang. Selama bertahun-tahun, hubungan Indonesia dan Papua Nugini berjalan sangat hati-hati, bahkan kerap dibayangi isu perbatasan dan stabilitas keamanan. Namun dalam satu dekade terakhir, arah itu mulai berubah. Pembangunan di Papua Indonesia bergerak cepat, jalan-jalan tembus ke wilayah terpencil dibuka, bandara baru dibangun. Pelabuhan, listrik, hingga konektivitas digital mulai menjangkau daerah yang sebelumnya terisolasi. Perubahan ini bukan hanya dirasakan masyarakat lokal. Papua Nugini memperhatikannya dengan sangat serius. Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, secara terbuka menyatakan bahwa negaranya perlu belajar dari pengalaman Indonesia, terutama dalam mengelola wilayah perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Pernyataan ini terdengar sederhana, tetapi di Pasifik Selatan, ini adalah sinyal geopolitik yang sangat kuat. Untuk pertama kalinya, Papua Nugini tidak lagi sepenuhnya menggantungkan arah masa depannya pada Australia. Wajar tidak jika Papua Nugini mulai melihat Indonesia sebagai mitra strategis baru? Indonesia dan Papua Nugini baru saja menandatangani kerjasama dalam berbagai bidang, terutama di area perbatasan. Yang pertama, Indonesia sepakat untuk mengekspor energi listrik dari Jayapura ke Papua Nugini sekitar 5 MW, bersumber dari aliran listrik PLN di wilayah Skau, Papua, ke daerah perbatasan Vanimo, Papua Nugini. Kemudian Indonesia juga akan memperbaiki beberapa infrastruktur umum di kota Vanimo seperti sekolah, dan memberikan beasiswa bagi pelajar serta PNS Papua Nugini. Indonesia juga menghibahkan dana sebesar 249 miliar rupiah untuk modernisasi rumah sakit di ibu kota Port Moresby. Berbagai kerjasama lainnya seperti perdagangan dan pertahanan kedua negara terus dilakukan terutama untuk wilayah perbatasan, meskipun masih terdapat sentimen dari masyarakat Papua Nugini terhadap isu diskriminasi warga Papua. Menlu Sugiono menyatakan pernyataan dukungan disampaikan Presiden di KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin waktu setempat. Secara politik, para pemimpin ASEAN sepakat untuk menerima Timor Leste sebagai anggota ASEAN. Tentu saja selama ini mereka juga melakukan proses dalam rangka asesi sebagai anggota ASEAN dan secara politik kita semua sepakat untuk bisa menerima ASEAN dan diharapkan pada KTT ASEAN yang ke-47 nanti Timor Leste resmi menjadi anggota tetap anggota penuh dari ASEAN. Kemudian tadi juga dalam intervensinya Pak Presiden Prabowo mengusulkan untuk mempertimbangkan keanggotaan bagi Papua Nugini. Seperti juga disampaikan, Papua Nugini juga telah mengajukan diri sebagai anggota ASEAN sejak tahun 2018 kalau saya tidak salah, suratnya dikirimkan. Klik. Namun di titik inilah cerita menjadi jauh lebih tajam. Dengan terpilihnya Prabowo Subianto,
Indonesia menegaskan satu sikap kunci. Indonesia ingin lebih aktif di Pasifik, tetapi tanpa bergabung dengan blok kekuatan manapun. Pendekatan ini langsung tercermin dalam hubungan dengan Papua Nugini. Dialog tingkat tinggi digelar. Delegasi dari sektor pertahanan, ekonomi, energi, hingga pembangunan dikirim langsung ke Port Moresby. Kerjasamanya bukan sekadar simbolik. Ada proyek listrik lintas batas, pengembangan infrastruktur perbatasan, kolaborasi antara BUMN dan swasta, serta peningkatan perdagangan antar wilayah. Ini bukan bantuan satu arah, ini adalah kemitraan yang menekankan kemandirian ekonomi dan penguatan kapasitas lokal. Dan justru disinilah Australia mulai mempercepat langkahnya. Canberra menandatangani Defense Treaty dengan Papua Nugini. Sebuah perjanjian pertahanan yang mencakup pelatihan militer, interoperabilitas pasukan, serta kerjasama keamanan jangka panjang. Amerika Serikat pun ikut mencermati dengan serius, karena kawasan ini bukan wilayah biasa. Pasifik Selatan menyimpan jalur pelayaran vital, kabel data bawah laut, dan posisi strategis dalam arsitektur Indo-Pasifik. Namun yang menarik, Indonesia tidak merespons dengan konfrontasi. Jakarta justru membuka jalur dialog trilateral bersama Australia dan Papua Nugini, menegaskan bahwa peningkatan kerjasama tidak harus berujung pada konflik. Teman-teman semua, lihat gak ini? Dua bendera, Indonesia dan PNG, Papua Nugini. Hari ini kita akan ketemu dengan siapa? Perdana Menterinya. Untuk apa? Harus dagang loh. Yuk, tinggal lihat ya. Sekarang baru aja selesai pertemuan antara kami dengan Perdana Menteri Papua Nugini, dan luar biasa ngebawanya 8 menteri bersama beliau. Berarti beliau sangat serius bagaimana kerjasama. Kita bicara bagaimana kita bisa mengembangkan mineral, mengenai energi, kita bicara mengenai juga bagaimana infrastruktur, banyak hal. Kini kita usahakan untuk bikin expo di Papua Nugini, bawa produk-produk Indonesia, bukan yang gede-gede, juga untuk UMKM, khususnya saudara-saudara kita yang di Papua. Jika kamu berada di posisi Australia atau Amerika Serikat, kamu mungkin akan bertanya-tanya, apakah Indonesia ini ancaman atau justru mitra yang sulit ditebak? Dan inilah bagian yang jarang dibahas media. Indonesia secara konsisten menolak membangun pangkalan militer di Pasifik Selatan. Indonesia juga menolak politik aliansi tertutup. Prinsip bebas dan aktif tetap menjadi fondasi kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia. Di berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia menyampaikan pesan yang sama. Pasifik Selatan harus dijaga oleh negara-negara kawasan sendiri melalui kerjasama dan pembangunan bersama, bukan melalui rivalitas blok-blok besar. Dampaknya mulai terlihat langsung di lapangan. Di wilayah perbatasan Papua Indonesia Papua Nugini, aktivitas ekonomi meningkat, akses listrik dan konektivitas membaik, dan perdagangan lintas batas kembali hidup. Yang menarik, dukungan masyarakat Papua Nugini terhadap kerjasama praktis dengan Indonesia justru semakin kuat, terutama di daerah yang benar-benar merasakan manfaatnya. Ini bukan soal ideologi, ini soal hasil nyata. Indonesia menawarkan model pengaruh yang berbeda, bukan dominasi, bukan tekanan militer, melainkan pembangunan yang menciptakan ketergantungan positif, bukan ketergantungan politik. Dan disinilah jawabannya. Indonesia tidak sedang menguasai Pasifik Selatan. Indonesia sedang mengisi kekosongan pengaruh lama yang terlalu bertumpu pada bantuan dan kekuatan militer. Kini, Indonesia tak lagi sekadar dipandang sebagai negara Asia Tenggara, melainkan sebagai aktor penting di persimpangan Asia dan Pasifik. Sebuah peran yang bergerak pelan tanpa suara keras, namun perlahan mengubah peta geopolitik kawasan. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan di video berikutnya. Karena cerita geopolitik Pasifik Selatan baru saja dimulai.